Assalamualaikum sahabat Wasahati. Nah, membicarakan mengenai tempat wisata di Tasikmalaya, memang tempat wisata di sini tiada habisnya ya. Jadi kalian bisa menemukan berbagai destinasi wisata alam yang sangat variatif. Kalian juga bisa pergi ke pantai, tetapi juga bisa menikmati sejuknya udara di perbukitan, bahkan gunung-gunung. Maka tak heran jika Tasikmalaya memiliki spot camping yang sangat disukai banyak wisatawan. Lalu muncul di pertanyaan kita nih, di mana spot camping yang bagus di Tasikmalaya? Nah, spesial untuk kalian dari sahabat Wasahati akan merekomendasikan 10 tempat camping terbaik di Tasikmalaya. Penasaran kan di mana aja? Simak video ini sampai habis. Tapi jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komennya. Tentunya jangan lupa juga untuk share video ini. Yang pertama, Pantai Sindangkerta. Melalui foto dan video, keindahan Pantai Sindangkerta sudah bisa kalian rasakan. Nah, bagaimana kenyataannya? Lebih menakjubkan kan? Bahkan banyak wisatawan menjuluki Pantai Sindangkerta sebagai salah satu dari 10 pantai terindah di Tasikmalaya loh. Selain memiliki bibir pantai yang indah, ternyata Pantai Sindangkerta memiliki area camping ground yang sangat nyaman. Untuk itu tak mengherankan apabila banyak orang yang suka berkemah di Pantai Sindangkerta. Untuk lokasi camping ground terletak di area pepohonan ya, tak jauh dari bibir pantai. Nah, camping ground ini memang tidak terlalu luas. Untuk itu di akhir minggu atau musim liburan, kalian harus bersiap-siap berebut tempat camping dengan wisatawan lain, terutama daerah yang paling dekat dengan pantai. Nah, saat malam hari, para campers biasanya membuat api unggun di depan tenda menghadap ke lautan. Nyala apinya temaram kontras dengan pemandangan laut yang disinari cahaya-cahaya bintang. Pada siang harinya, para campers bisa menikmati keelokan pantai. Di Pantai Sindangkerta terdapat hamparan pasir pantai yang putih ya. Warna pasir yang cerah ini membuat pantai terlihat bersih pada saat siang hari. Pasir putihnya terlihat berkilauan disinari oleh cahaya matahari. Nah, untuk pemandangan bawah lautnya lebih menarik lagi ya. Pantai Sindangkerta memiliki taman laut yang sangat cantik. Jadi kalian dapat melihat taman ini dengan jelas ketika air sedang surut. Di sini terdapat berbagai terumbu karang dengan warna yang beragam, serta biota laut lain yang tak kalah eloknya. Di pantai ini juga ramah untuk berenang loh, ombaknya tidak terlalu besar. Selain itu, bagian tepiannya sangat dangkal, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semua bisa berenang di sini. Jika kalian ogah basah-basahan, kalian tetap bisa kok menikmati pantai ini. Fasilitas yang disediakan oleh pengelola cukup lengkap ya, mulai dari warung makanan sampai dengan penginapan, semuanya lengkap ada di sini. Jadi kalian bisa duduk bersantai di bawah pohon kelapa sambil menikmati makanan yang dijual di sekitar. Atau kalian bisa mendirikan tenda, kemudian tidur sambil mendengar debur suara ombak. Panorama cantik, lokasi yang mudah dijangkau, dan air laut yang ramah, tentu tak ada alasan untuk melewatkan pantai ini dari rencana liburan kalian. Yang kedua, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan sebuah gunung stratovolcano yang terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Selain deretan pepohonan yang rimbun dan cantik serta sumber air, ada satu tempat menarik lain bagi wisatawan. Tempat itu tak lain adalah Danau Kawah Alami. Danau Kawah tersebut sangat indah, tenang, dan sejuk ya. Nah, kalian yang suka camping bisa mendirikan tenda di dekat kawah. Namun untuk menuju ke sana, kalian membutuhkan usaha yang cukup keras loh. Kalian harus menaiki 620 anak tangga supaya bisa sampai ke Danau Kawah. Menantang sekali kan? Terus bagaimana kondisi camping ground di Gunung Galunggung? Nah, area camping di dekat camping ditumbuhi pepohonan. Hal ini membuat suasana menjadi sangat rindang. Pada malam hari, kalian bisa menikmati keindahan langit malam yang cerah, minim polusi. Pada saat kasus COVID-19 sedang tinggi-tingginya kemarin, area camping ini ditutup ya. Hal ini sedikit membuat kecewa para pendaki. Pasalnya, jika tidak berkemah, mereka tidak dapat lama-lama menikmati keindahan gunung dari pagi sampai malam. Namun saat ini area camping kembali dibuka dengan aturan ketat. Selain dilarang membuat kerumunan, kalian juga wajib menunjukkan bukti sudah vaksin ya. Yang ketiga, Bukit Kacapi. Ingin berkemah bersama keluarga di tempat yang enggak ekstrim, di sinilah tempatnya. Bukit Kacapi adalah lokasi wisata keluarga sekaligus area berkemah ideal. Lokasi camping ground terletak di tempat yang lapang, pepohonan tumbuh tak terlalu rimbun sehingga kalian bisa melihat sekeliling kalian dengan jelas. Dari area camping ground kalian akan disuguhi pemandangan kebun teh dan perbukitan yang sangat cantik. Selain itu, tempat berkemah tidak jauh dari fasilitas yang disediakan. Selain area camping ground, spot menarik di Bukit Kacapi adalah kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tanpa macam-macam wahana layaknya waterpark. Namun yang menarik di sini adalah sensasi berenang di tengah hamparan bukit hijau luas. Rasanya tuh seperti tengah berendam di kayangan. Wow banget kan?
Apalagi lokasi kolam renang tak jauh dari area camping dan di dekat area kolam renang terdapat beberapa gazebo. Di sini kalian bisa duduk-duduk menikmati keindahan alam Tasikmalaya yang sejuk serta minum segelas kopi. Untuk harga tiket masuk kolam renang juga sangat-sangat terjangkau ya. Untuk kalian yang menginginkan wisata berkemah yang budget friendly sekaligus tak terlupakan di Tasikmalaya, datang ke sini pokoknya. Fasilitasnya lengkap, terdapat spot hiburan dan pemandangannya juga cantik. Yang keempat, Jabal Nur Cisayong. Ingin tempat berkemah yang lebih modern tetapi tetap alami? Ayo main ke Jabal Nur Cisayong. Nah, destinasi seperti apakah ini? Memadukan unsur wisata alam sekaligus buatan, Jabal Nur Cisayong merupakan taman wisata di Desa Sukasetia. Pengelola membangun beberapa spot selfie yang estetik dan menarik, mulai dari hiasan hati sampai replika Menara Eiffel. Semua ada. Keberadaan spot selfie ini dipercantik oleh hiasan kincir-kincir angin warna-warni yang serupa bunga. Inilah yang kerap membuat Jabal Nur Cisayong kerap dijuluki Taman Kincir. Selain untuk kalian yang doyan selfie, Jabal Nur Cisayong juga menyediakan area camping ground. Nah, perkemahan di sini disukai keluarga, terutama yang membawa anak. Dibandingkan harus berkemah di laut atau gunung, perkemahan di Jabal Nur Cisayong dianggap sangat aman untuk pemula. Area berkemahnya terletak di padang rumput yang luas, pepohonan cukup banyak, tetapi mengelilingi area berkemah dan bukan di area padang ya. Jadi lebih fleksibel bagi kalian untuk mendirikan tenda. Area ini juga dapat menampung banyak tenda, maka dari itu pada hari Minggu Jabal Nur Cisayong dipenuhi oleh tenda-tenda. Fasilitas yang diberikan oleh pengelola juga sangat lengkap. Fasilitas ini antara lain adalah outbound, kolam renang, area kamar mandi, dan tempat makan. Untuk keberadaan Jabal Nur Cisayong tidak hanya mampu menyenangkan wisatawan saja. Tempat berlibur ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang kelima, Puncak Pelita Ciawi. Jika kalian mencari ketenangan saat melancong, maka disinilah tempatnya. Puncak Pelita Ciawi memberikan sensasi kedamaian yang tiada duanya. Dipeluk oleh Gunung Talaga Bodas, Puncak Pelita Ciawi memiliki hawa yang sangat-sangat sejuk. Ketenangan ini dilengkapi oleh pemandangan Tasikmalaya dari atas. Maka tak mengherankan kalau area camping ground di Puncak Pelita Ciawi menjadi favorit banyak orang ya. Di area ini kalian bisa merasakan sensasi berkemah di pegunungan. Sejauh mata memandang yang kalian lihat adalah bukit-bukit megah dan view pemukiman warga. Selain di depan tenda, kalian juga bisa menikmati pemandangan sambil duduk di atas saung. Uniknya nih, saung-saung ini berbentuk seperti perahu. Nah, fasilitas ini merupakan buatan dari warga lokal loh. Warga juga tak lupa memberikan warung-warung tenda sehingga kalian bisa menikmati keindahan alam ini sambil makan atau menyeduh segelas kopi. Sebetulnya di Puncak Pelita terdapat kolam. Sayangnya kolam ini memang agak keruh dan kurang terawat sehingga mau tidak mau kalian hanya bisa menjadikannya sebagai latar belakang selfie saja ya. Jangan berenang di sini ya. Nah, untuk fasilitas di Puncak Pelita dan kemudian akses membuatnya ideal sebagai lokasi camping keluarga. Jika kalian membawa anak-anak atau tak terbiasa dengan pendakian gunung, berkemah saja di sini. Lokasinya aman kok, kenyamanannya juga terjamin. Tetapi kalian tetap bisa merasakan sensasi bak berkemah di gunung. Yang keenam, Cipatuh. Objek andalan dari petilasan ini adalah sebuah kolam air panas yang berwarna kebiruan. Cipatuh sendiri merupakan singkatan dari Cipanas Pancuran 7 Cikahuripan. Masyarakat setempat mempercayai bahwa air ini bukanlah air biasa. Selain dapat menyegarkan badan, air kolam panas di Cipatuh ini dipercaya berkhasiat sebagai pengobatan. Akan ada banyak orang yang membawa pulang air dari kolam Cipatuh ini. Kolam air panas ini bersumber dari 3 jalur mata air alami, Kahuripan, Kajayan, dan Sirohmat. Warga setempat dan wisatawan mengatakan bahwa airnya sangat-sangat unik. Kabarnya airnya terkadang terasa tawar, kadang asin, asam, bahkan pahit. Keteduhan dan kesejukannya membuat Cipatuh juga ideal sebagai lokasi berkemah. Warga lokal pun sebetulnya cukup kooperatif. Kalian bisa meminta mereka menunjukkan lokasi ideal berkemah. Mereka juga akan dengan senang hati membantu kalian mempersiapkan berbagai keperluan. Area berkemah terletak di beberapa titik di Cipatuh. Area yang digunakan juga biasanya adalah area lapang, tak jauh dari kolam dan juga saung-saung. Di saung-saung kalian bisa berkumpul untuk mengobrol atau makan. Area ini juga kerap menjadi tempat untuk tidur bagi para campers yang ingin merasakan tidur tanpa sekat dengan alam. Untuk fasilitas MCK, para pengelola tempat sudah menyediakannya ya, tenang saja. Unit MCK sudah cukup ideal untuk mengakomodasi kebutuhan para campers. Meskipun beberapa unit memang agak kotor karena juga digunakan oleh banyak wisatawan. Sayangnya nih, Cipatuh agak sulit dijangkau kendaraan otomatis. Dari kantor desa Sundakerta, mau tidak mau kalian harus berjalan agak jauh sekitar 5 km. Yang ketujuh, Bukit Pasir Sereh Puspahyang.
Bukit Pasir Sereh Puspahiyang memang ditujukan sebagai wisata perkemahan, sehingga segala hal di sana turut menunjang aktivitas camping para wisatawan. Awalnya bukit ini hanyalah bekas perkebunan atas inisiatif Karang Taruna dan BUMDes tempat ini diubah menjadi lokasi wisata. Kini Bukit Puspahiyang begitu elok dan rapi. Terdapat saung-saung, jembatan, deretan pepohonan, dan tempat bermain anak. Di Bukit Puspahiyang kalian hanya perlu membayar 2.000 untuk parkir dan 5.000 untuk masuk. Bagaimana dengan sewa tenda ya? Nah, jangan khawatir. Pengelola menyediakan fasilitas ini juga ya. Kalian cukup membayar sekitar 45.000 saja. Camping di Bukit Puspahiyang cocok untuk kalian yang ingin merasakan ketentraman. Lokasi camping rapi dan memang dibuat khusus untuk mengakomodasi jenis wisata ini. Area camping yang disediakan terdapat di beberapa titik dan rapi, tidak terlalu banyak semak-semak. Masih di sekitar area camping terdapat saung-saung dan camp coffee. Tempat ini menyediakan kopi dan cemilan-cemilan yang enak disantap sembari menikmati pemandangan. Pada malam hari, lampu-lampu temaram di kafe memberikan rasa hangat di hati. Berkemah di Bukit Puspahiyang memang memberikan kesan manis. Di dekat tenda ada banyak spot berkumpul berupa tempat duduk dan saung bersama. Bukit Puspahiyang juga cukup mudah dijangkau ya. Kendaraan pribadi bisa dibawa hingga ke area parkir. Selain itu jalan menuju ke sana juga relatif rapi dan nyaman untuk dilalui. Yang ke-8, Pantai Karang Kakapa. Wisata pantai di Tasikmalaya memang tiada habisnya. Salah satu pantai yang direkomendasikan di Tasikmalaya adalah Pantai Karang Kakapa. Terletak di Cipatujah, pantai ini ramah untuk siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Semua bisa bermain di sini. Keindahan alamnya dipadu dengan fasilitas yang cukup lengkap dari pengelola. Apa aja sih di sini? Nah, ini dia. Yang pertama ada area bilas toilet, warung-warung makan, dan camping ground. Ombak pantai Karang Kakapa tidak terlalu besar. Bagian pinggirnya juga aman untuk berenang dan pasirnya cerah. Kondisi ini membuat ideal untuk menjadi camping ground. Area berkemah memang tak terlalu besar, namun bagian ini cukup rapi dan terdapat beberapa perpohonan rindang. Untuk kalian yang penasaran dengan suasana pantai di malam hari, kalian dapat mencobanya ya. Karena pengelola tak menyediakan fasilitas tenda, mau tidak mau, kalian harus membawa tenda sendiri. Mendirikan tenda di tepi pantai Karang Kakapa tidak terlalu sulit. Hanya saja kalian memang harus menunggu angin berembus tak terlalu kencang. Karena jika tidak, tenda sulit untuk didirikan. Di malam hari kalian bisa menyalakan api unggun, mendengar debur ombak sembari menyeduh minuman hangat. Wow, sangat menyenangkan ya. Nah, tidak semua warung di Pantai Karang Kakapa selalu buka pada waktu-waktu tertentu, bahkan hanya ada satu warung yang buka saja. Jadi kalian bisa mempertimbangkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah saat camping. Yang ke-9, Talaga Denuh. Begitu banyak keajaiban wisata alam di Tasikmalaya. Satu lagi yang sangat-sangat spesial bisa kalian temukan di Talaga Denuh. Talaga Denuh merupakan lokasi camping favorit wisatawan. Area berkemah terletak di dataran yang tinggi dan tak jauh dari hamparan pepohonan serta talaga. Untuk itu saya mendirikan tenda, kalian bisa bertolak ke bagian talaga. Kejernihan airnya mampu menampilkan bayang-bayang pepohonan di sekitarnya. Sunyi. Nah, itulah kesan pertama yang kalian tangkap di dekat talaga. Talaga Denuh menciptakan ketenangan yang kerap dicari orang-orang kota. Pada pagi hari kalian akan disambut pemandangan matahari terbit yang menyinari sang mutiara dari periangan timur. Sementara itu gemerisik daun menemani bak simfoni pagi. Nah, di sini pengelola tidak menyediakan tenda untuk disewa ya. Maka dari itu bawalah tenda sendiri dari rumah. Selain itu tidak disediakan area parkir sehingga kalian harus menitipkan kendaraan di rumah warga. Sebelum bertolak sana untuk camping, wajib buat kalian meminta izin kepada sepuh desa. Hal ini merupakan bagian dari sopan santun kepada masyarakat desa yang menjaga lokasi camping ini. Walaupun cantik, tetapi camping di Talaga Denuh memang bukan buat semua orang. Fasilitasnya kurang banyak dan areanya memang tidak terlalu luas. Yang ke-10, Campground Puncer Pasir Haur. Puncer Pasir Haur adalah tempat untuk kalian yang mencintai perkebunan. Camping ground ini dikelilingi oleh perbukitan dan juga perkebunan yang sangat-sangat subur. Suasananya kurang lebih seperti perkebunan-perkebunan di Bandung Utara. Nah, untuk menuju ke area camping, kalian memang harus melewati jalan setapak yang agak terjal dan tidak rata ya. Sedikit melelahkan memang, bahkan cukup menantang untuk pengemudi. Lokasinya pun agak jauh dari rumah warga. Namun ketika kalian sampai, wow, rasanya semua keindahan dan kesejukan melepas rasa lelah kalian. Tidak hanya bisa memandanginya, kalian juga bisa melihat aktivitas penanaman buah-buahan dan sayuran dataran tinggi. Jadi sambil liburan kalian juga bisa sambil menikmati edukasi yang baru. Untuk area camping di Puncer Pasir Haur cukup luas ya, bahkan bisa menampung puluhan tenda. Areanya terletak di tengah ladang. Dari tempat berkemah, kalian dapat melihat pemandangan lembah dan perbukitan. Fasilitas penunjang kemah juga cukup lengkap. Terdapat unit-unit toilet untuk MCK, warung makan yang buka hingga malam, dan area berkumpul.
Contohnya saung dari bambu atau gazebo-gazebo dengan payung. Para campers biasa duduk di sana untuk mengobrol atau ngopi. Nah, bagaimana sahabat Wasati? Berkemah memang membutuhkan persiapan khusus kan? Jadi sebelum kalian memutuskan tempat mana yang cocok untuk berkemah di Tasikmalaya, pastikan kalian sudah membawa barang bawaan yang lengkap dan tenda yang memadai. Kalian dapat menghubungi pihak pengelola camping ground terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan lokasi dan aspek keamanannya. Terutama jika kalian ingin camping pada musim hujan. Ingat ya, pesan ini dari sahabat Wasati. Oke, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, terus dukung channel sahabat Wasati dengan like, subscribe, dan komen kalian. Sampai jumpa, selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا